Saya tuh pernah ateis, Mas. Pernah ya? Iya. Berapa lama? Saya tuh nggak sholat, nggak apa gitu loh. Zaman kuliah, zaman susah itu. Karena waktu itu sederhana. Kalau Tuhan ada, kenapa gue kelaparan? Iya ya. Itu saya bertanya, Mas. Kenapa nggak semua Tuhan bikin semuanya makmur? Nah, saya tuh akhirnya jadi menggugat semua pemahaman yang saya pahami. Jangan-jangan definisi Tuhan tuh bukan gini. Jangan-jangan semesta tuh cara kerjanya nggak seperti yang diceritakan. Disitulah akhirnya saya belajar. Bahkan yang saya sebut keluar sejenak, bahkan saya pernah ateis. Al-Quran, kitab suci apapun, itu kontradiktori karena dia paradoks. Jadi orang yang belum paradoks, sebenarnya belum memahami agamanya dengan baik. Oke. Jadi ternyata, kan tadi ada paradoksial tentang ayat ya. Itu menjadi cermin bahwa ternyata Tuhan sendiri juga tidak tunduk dengan kata-katanya. Tidak tunduk dengan firman-Nya. Iya apa enggak? Iya dong. Ya maksudnya gini, aku akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu mengubah. Tapi kan ada Arot ayat 11. Terus ada Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya memang Tuhan itu begitu yin yang. Jadi itu sifatnya. Mas, jadi buat saya Islam itu bukan agama tapi value. Jadi kalau kita itu tidak punya value, ya bukan Islam walaupun di KTP Islam. Kalau Islam itu membawa keselamatan sementara kita berbuatnya bikin orang nggak selamat. Ya berarti bukan Islam toh. Satu tambah satu berapa? 2. Itu kok bisa begitu tuh kenapa? Anda nggak bertanya kan? Artinya, akhirnya saya menemukan titik temu. Di dalam sains pun ada agama. Karena 1 tambah 1 nggak dipertanyakan lagi kenapa begitu. Karena kalau dipertanyakan terus nggak ada bangunannya. Jadi ada yang pernah nanya, kalau sains itu ada titik itu harus selalu dipertanyakan dan loh, matematika kan bagian dari sains. Matematika itu. Sekarang, kenapa 0 itu 0? Kenapa itu 0? Kenapa itu minus? Akhirnya kan seorang saintis pun dia akan memegang sebuah keyakinan memang harus begitu, Mas. Nah, jadi saya tuh perannya gini, Mas. Di satu sisi, saya selalu mempertanyakan segala sesuatu untuk memperdalam pemahaman. Tapi saya tetap meyakini ada sesuatu yang di luar pemahaman saya sekarang, yang itu yang saya imani. Nangkap nggak, Mas? Jadi gini, contoh ini. Ini saya anggap bagian dari sains. Tapi kan bisa jadi ada bagian lain yang saya nggak tahu, ternyata ini salah. Nah, saya tuh bisa, di satu sisi saya ngulik, di satu sisi, ya wis lah. Di satu sisi kita ingin mempreteli, di satu sisi ya udahlah dibiarkan saja. Mas Hendra, setelah mati itu apa yang terjadi? Nggak tahu. Jawaban yang benar kan nggak tahu. Sok, Anda mau buka kitab, buka hadis tentang nanti mati gimana. Tapi pertanyaannya, persisnya gimana tahu nggak? Enggak. Jadi, artinya, orang yang banyak pengetahuan, kalau mau jujur, itu bisa mengatakan tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, berarti apa, Mas? Logika kritisnya berhenti. Iya. Artinya, ilmuwan yang betul-betul hebat itu berani mengatakan tidak tahu. Makanya, disitulah akhirnya saya belajar, Mas. Kalau di kelas ada yang nanya dan saya tidak tahu, saya berani mengatakan saya nggak tahu. Nah, maaf ya, trainer yang pemula, narasumber yang pemula, itu ingin menjawab semuanya dan pasti bisa. Benar. Dia merasa ada bagian yang dia tidak ketahui. Mas, semesta yang kita ketahui bisa jadi hanya 1% loh, Mas. Benar. Kok kita merasa tahu banget semuanya? Jadi, oleh karenanya, apapun bentuknya yang mirip-mirip agama, itu diperlukan untuk membunuh. Saya sampai bilang gini, kalau Tuhan pun ada logika, Tuhan pun nggak bisa bantu. Karena dengan kita itu menganggap Tuhan itu tidak kejangkau logika kita berhenti, Mas. Terus, supaya kita tetap tidak kehilangan Tuhan dan tidak kehilangan nalar kritis gimana?
Pertama, jangan kehilangan diri kita. Itu dulu. Karena gini Mas, setahu saya ya, sebenarnya bahkan bagi saya, kata Tuhan itu sudah nggak puas saya dengan itu. Karena sesuatu itu terlalu megah untuk dilabeli kata Tuhan itu sendiri. Nangkep ya maksud saya? Makanya saya pernah bahas tentang ada nama, ada zat. Ya. Zat orang itu tidak mau mengeksplor Tuhan sampai level zat. Mereka berdebat tentang namanya. Gitu. Nah, kalau saya Mas ya, tadi pertanyaannya gimana Mas? Jadi belibet. Gimana caranya tadi tanpa kehilangan Tuhan tadi ya? Jadi tetap punya Tuhan tanpa kehilangan nalar kritis gitu. Tanpa kehilangan nalar kritis. Nah, ini hanya terjadi kalau otak kanan kiri kanan Anda seimbang. Gini, Mas, Anda boleh buka buku meditasi yang menjelaskan meditasi ya, bukan cara meditasi. Bahwa meditasi itu menyeimbangkan otak kiri kanan. Dan hasil penelitian membuktikan bahwa orang yang intuisinya tajam, itu otak kanan kirinya seimbang. Maksudnya sama-sama berfungsinya. Iya, ya. Jadi, kenapa kok itu ngaruh ke situ, Mas? Otak kiri itu kritis, Mas. Otak kanan itu nggak kritis, Mas. Jadi kalau ada orang terlalu kritis, otak kanannya terlalu dominan. Orang terlalu nggak kritis, itu otak kirinya dominan, kritis, otak kanannya dominan, tidak kritis. Jadi kalau bahasa lebih konkretnya, kalau kita ingin menyeimbangkan antara kritis dan nggak kritis, antara iman dan sains, itu kedua otak itu perlu diseimbangkan. Makanya kenapa Mas saya tuh musik dan sebagainya itu adalah untuk menyeimbangkan semuanya. Yeah. Dan masalahnya saya itu lahir dominan otak kiri. Dan sampai hari ini setelah diukur, dominasi otak kiri saya itu lebih kuat memang. Mungkin selisih 5%. Tapi dulu tuh parah, Mas. Saya tuh pernah ateis, Mas. Pernah ya? Iya. Berapa lama? Saya tuh nggak sholat, nggak apa gitu loh. Zaman kuliah, zaman susah itu. Karena waktu itu sederhana. Kalau Tuhan ada, kenapa gue kelaparan? Iya ya. Itu saya bertanya, Mas. Kenapa nggak semua Tuhan bikin semuanya makmur? Nah, saya jadi menggugat semua pemahaman yang saya pahami. Jangan-jangan definisi Tuhan itu bukan gini. Jangan-jangan semesta itu cara kerjanya nggak seperti yang diceritakan. Disitulah akhirnya saya belajar. Bahkan yang saya sebut keluar sejenak, bahkan saya pernah ateis. Jadi setelah saya balik lagi, saya tuh melihat ayat beda. Contohnya, misalkan, dulu saya baca Bismillahirrahmanirrahim sampai karena itu dolin. Itu sekarang tuh sampai saya tuh dapat pemahaman dari baca buku sih. Bismillah itu diawali dari ba. Ba itu titiknya di luar. Lalu diakhiri huruf nun, titiknya di dalam. Jadi hidup itu perjalanan seperti Al-Fatihah, dari yang di luar menuju ke dalam. Itu kan waktu awal-awal itu nggak mencari. Nah, untuk teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang sekarang itu religius tapi nggak kritis, belajar filsafat. Untuk teman-teman yang saat ini itu terlalu kritis, Anda coba belajar apapun lah, nggak harus agama, mistik, kejayaan terdahulu dan sebagainya. Tapi saran Mas Arif untuk teman-teman generasi muda yang dia gelisah melihat wajah agama kita yang kelihatan makin keras, tapi kehilangan kedamaian, gimana dong? Gini Mas, kalau bahasa gampangnya, harus ada yang wise kayak Nabi Muhammad, harus ada yang galak seperti Umar bin Khattab. Semuanya harus, jadi semua itu ada perannya masing-masing. Oke. Ada bad cop, ada good cop. Jadi gini, mau gimana pun Mas, itu akan selalu begitu. Bahkan kalau semua agama dihapuskan, kita akan menciptakan sesuatu yang seperti agama lagi. Bahkan saya pernah bilang, kalau ateisme diwajibkan ke semuanya, itu ateis itu jadi agama loh Mas. Orang yang selain ateis akan dibunuh, kan sama Mas. Yeah. Jadi ketika sesuatu itu dilembagakan, perilakunya mirip. Gitu. Nah, sekarang kenapa gini, sampai kapanpun wajah agama itu akan ada yang keras. Ya, yang warung buka. Iya. Sweeping gitu. Itu ada. Gerakan-gerakan Islam ada yang gitu. baru kan. Ada gitu. Misal kayak Nah, tahu nggak kuncinya di mana? Terlepas dari kontroversi dan bisa jadi teman-teman yang nggak setuju dengan saya, nggak apa-apa. Saya termasuk orang yang sepakat dengan sertifikasi pemuka agama, Mas. Mas, di agama Katolik, orang tuh nggak bisa sembarangan ceramah di gereja loh. Gereja. Anda baru masuk agama Katolik, terus ceramah di depan, nggak bisa. Ada fit and proper test-nya ya? Iya, ada sekolahnya, Mas.
ada ininya itu di ini sehingga orang yang di atas kitab suci itu kayak pistol, Mas. Masa kita ngasih pistol sama orang sakit jiwa? Iya, iya. Itu nembakin siapa aja nanti. Jadi maaf ya, di Indonesia itu orang sebebas mungkin bisa ceramah. Dan kalau Anda mau buktikan, di Arab Saudi nggak sembarangan orang bisa ceramah. Anda bisa gitu langsung ambil mimbar di Masjidil Haram. Nggak sembarangan. Arab Saudi sendiri yang dimana Islam di sana berawal. Iya, iya, iya. Pemuka agamanya tuh dipilih, Mas, sehingga tuh bisa lebih meminimalisir lah. Nah, di sini, Mas, mau diregulasi kayak gitu, itu sudah dianggap ya. Nah, repotnya adalah ini dipelintir juga sebagai agama ini mau membatasi Islam. Jadi padahal maksudnya adalah kita juga harus sadar kadang ada pemuka agama yang dia sendiri belum selesai dengan dirinya. Kok ngajarin orang lain misalkan. Gitu loh. Jadi kuncinya sebenarnya harus dari regulasi dulu. Nah, regulasi ini baru bisa jalan kalau kesepakatan pemuka agamanya menyetujui itu, Mas. Baru wajah ini bisa diubah. Kalau tidak, orang bebas, Mas. Orang bebas untuk berceramah. Iya, 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 iya. Kalau saya itu kenalnya kekerasan, nih, Mas. Di bawah sadar saya itu keras. Buka kitab suci, bukanya kitab At-Taubah. Anda ya bagi yang mungkin non-muslim ya, di Al-Quran itu kan nyaris semua surat itu diawali Bismillahirrahmanirrahim di Al-Quran. Kecuali At-Taubah. Kenapa? Saya pernah nanya. Karena At-Taubah tuh isinya tuh Perang. murka, ya, jadi kayak nggak ada Rahman Rahim. Nah, bayangin, Mas, orang yang dia itu belum beres, kesadarannya masih tukang pukul, tukang ngamuk-ngamuk, tukang sweeping, terus baca Quran, terus bacanya At-Taubah tok. Nah, terus satu lagi, pemahaman yang tidak komprehensif itu disebabkan karena orang memahami kitab sucinya tidak utuh. Contoh, ada orang yang sering, Mas, komen gini, Mas Arif, bukankah Allah sesuai prasangka hambanya? Itu benar nggak, Mas? Benar. Tapi kan ada kebenaran yang lain. Allah juga suka-suka dia. Itu juga ada di ayat. Iya, betul. Kenapa kamu tidak membaca ayat yang lain? Iya sih, benar tuh, Mas. Makanya, kata Agus Mustafa, untuk memahami Al-Quran, yang bagus tuh pakai metode indeks, Mas. Nggak boleh dibaca urut. Jadi, kok jadi rada alim ya saya ya. Jadi baca kitab suci yang benar, entah Injil, entah apapun terserah ya, kitab suci agama, harus pakai indeks. Jadi gini, aku mau cari tahu di Al-Quran terkait dengan takdir dan nasib. Ketik ayatnya berapa saja. Nah, itu dia dibacanya tuh per tema. Sehingga yang tersebar di mana-mana itu tuh jadi satu. Oh iya ya. Di satu sisi kita akan menemukan ayat Allah sesuai kalau Allah sesuai prasangka hambanya bukan Al-Quran sih, itu hadis qudsi. Tapi pasti ada yang mirip kayak gitulah. Tapi ada kontranya. Nah, Al-Quran, kitab suci apapun itu kontradiktori karena dia paradoks. Jadi orang yang belum paradoks sebenarnya belum memahami agamanya dengan baik. Oke. Jadi ternyata kan tadi ada paradoksial tentang ayat ya. Itu menjadi cermin bahwa ternyata Tuhan sendiri juga tidak tunduk dengan kata-katanya. Tidak tunduk dengan firman-Nya. Iya apa enggak? Iya dong. Ya maksudnya gini. Aku akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu mengubah. Tapi kan ada Arot ayat 11. Terus ada Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya memang Tuhan itu begitu yin yang. Jadi itu sifatnya. Nah, cuman masalahnya orang itu kayak gini, Mas, yang benar konsisten atau tidak konsisten. Kan kalau Anda sudah sadar, dua-duanya benar. Iya. Kalau Anda ingin bertumbuh, Anda harus tidak konsisten. Karena kalau konsisten, berarti Anda gini aja. Nah, tapi untuk membangun sebuah kemapanan, Anda harus konsisten. Nah, jadi Tuhan tuh kadang konsisten, kadang enggak. Nah, kalau mau contoh, Tuhan nggak konsisten, tahu nggak, Mas? Apa? Sekarang saya nanya. Kalau mau hujan, betul nggak mendung? Betul kan? Kalau mau hujan kan mendung ya. Iya. Tapi pernah nggak mendung terus nggak jadi hujan? Sering. Loh, alam aja nggak konsisten. Iya. Gitu loh. Jadi apa ya? Jadi gini, Mas, saya tuh kebetulan cukup menjembatani orang yang satu sisi. Jadi gini, Mas, pernah di satu kelas ada yang ateis, ada yang pakai cadar, ada yang abangan rata-rata. Kelas saya tuh benar-benar bineka tunggal ika. Tapi semua bisa nerima saya.
Nah, saya tuh ingin jadi orang yang bisa diterima semuanya, biar mereka tuh bisa saling memahami. Karena kalau saya jadi ekstremis, yang bisa memahami saya mungkin hanya salah satu pihak. Kalau saya jadi ateis, yang memahami saya hanya yang ateis. Nah, jadi saya tuh ingin jadi perantara, Mas. Makanya dibilang, Mas Arif tuh ternyata guru perantara ya. Jadi saya tuh bukan guru final, Mas. Jadi saya ngaku, Anda kalau mau lebih hebat, itu harus cari guru di atas saya. Karena saya tuh hanya perantara. Karena gini, Mas. Ada orang yang dia bilang rusak banget, dosa banget. Mau belajar ke guru yang terlalu suci, bijaksana tuh malu, Mas. Iya. Mas, tahu nggak ada yang ngomong gini? Mas, tahu nggak, Mas, kenapa saya tuh mau belajar ke Mas Arif? Karena Mas Arif ada bangsat-bangsatnya dikit. Maksudnya ngomong asu, ngomong bajingan, masih keluar. Sehingga kayaknya gue bisa lebih masuk ke orang ini. Nanti setelah dari Mas Arif, saya akan yang lebih bijaksana lagi. Walaupun nama saya Arif, saya tidak sebijaksana itu. Oke. Makanya TVB juga sering rekomendasikan ya, buku yang disarankan TVB itu salah satunya bukunya Mas Arif RH. Iya, buku saya, Mas, kalau dipercermati, itu yang harus dipahami, buku itu adalah di bab terakhir. Karena bab terakhir, itu membantah bab 1 sampai 10. Betul. Keren. Jadi makanya ada orang yang dia kira sudah sampai bab 10 udah punya pegangan gitu kan. Seperti halnya baca kitab-kitab yang lain di bab 10. Loh, kok dibubarin lagi? Karena saya pengen Anda aware. Karena terlalu memegang, Anda akan tidak fleksibel. Kalau Anda tidak punya pegangan, Anda jatuh. Mas ingat nggak waktu Mas Hendra itu nyetir sepeda? Belajar. Gimana cara megang setir sepeda waktu lagi belajar? Kenceng banget, Mas. Iya. Malah jatuh, malah nggak imbang. Tegang. Tegang. Coba, ketika Anda sudah mahir naik sepeda, megang stangnya kendor antara pegang dan tidak. Betul. Tapi itu yang bikin kita bisa sepeda dengan baik. Nah, agama tuh kayak sepeda. Kalau Anda masih belajar, dipegangnya kenceng banget, maaf. Tapi, orang yang melepas itu pun, itu kalau nggak punya kesadaran yang baik, ya jatuh juga. Iya. Karena gini, saya tuh nilai agama tuh value, Mas. Jadi buat saya, Islam itu bukan agama, tapi value. Jadi kalau kita tuh tidak punya value, ya bukan Islam, walaupun di KTP Islam. Kalau Islam itu membawa keselamatan, sementara kita berbuatnya bikin orang nggak selamat, ya berarti bukan Islam. Tuh. Nah, jadi saya melihat agama tuh lebih ke value, Mas. Gitu. Oke. Nah, karena dari tadi, teman-teman pada penasaran semua, kenapa jadi makin unyu-unyu ya, makin kesini gitu kan. Unyu-unyu gimana? Makin terlihat awet muda, makin unyu-unyu gitu. Selain dari label skala kesadarannya Hawkins, ada tips lain nggak? Mas Arif itu gaya hidupnya seperti apa gitu? Selain suka bercanda, maksudnya dari sisi pola makan atau yang lainnya gitu. Yang mungkin ini penting untuk didengar teman-teman. Ya. Kalau Anda melihat ini di TikTok, ada dua kemungkinan. Pertama, filter TikTok ya. Tapi banyak juga orang yang melihat saya langsung, itu kan lebih valid ya. Itu juga ngomong begitu. Jadi, buat Anda yang di TikTok, mungkin gapnya terlalu jauh ya. Nah, mungkin, karena kadang auto filter. Tapi memang saya termasuk kelihatan lebih muda dari seharusnya gitu. Mas Hendra juga sih sebenarnya. Kalau Anda lihat Mas Hendra, ketemu Mas Hendra juga sama. Bahkan, kayaknya lebih deh ya, lebih kelihatan baby face gitu. Tapi gini Mas ya, perbandingannya adalah saya tidak lagi melakukan yang dulu saya sering lakukan. Makanya wajah saya dulu waktu kuliah kelihatan lebih tua dari sekarang. Nah pertanyaannya, apa yang dulu saya sering lakukan? Itu dia Mas, pikirannya itu mikirnya terlalu lompat ke depan terus, atau ke belakang terus. Jarang menikmati saat ini. Nah sekarang saya tuh sering di saat ini. Dan di saat inilah sejatinya hidup. Jadi saya punya apa ya Mas ya? Ya yang jelas gini, gampangannya secara matematikanya gampang. Dulu saya miskin, sekarang nggak miskin gitu aja. Itu ngefek banget ya. Mas, aku dulu kadang hari itu nggak makan Mas demi Allah karena nggak punya uang. Utang udah di warung, iya bener saya bisa nunjukin kalau Purwokerto saya sering utang di mana. Ya tetap ruwet lah. Jadi makanya saya bilang tetap teman-teman apapun apa tujuan hidup Anda, uang itu kudu diberesin dulu. Uang kudu diberesin dulu. Itu satu dulu. Itu realistis. Jadi kalau Anda uangnya masih, jadi gini, kalau Anda punya bukti, Mas, tapi teman saya uangnya banyak tapi mukanya tetap ruwet.
Ya gampang jawabannya. Bayangkan kalau dia nggak punya uang, kan lebih ruwet dari itu mukanya. Jadi pertama uang dong. Iya. Iya. Uang. Yang sesungguhnya itu benar ya teman-teman ya. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa dulu saya bisa akhirnya tercapai perbaikan keuangan ini? Saya belajar tentang kesadaran, saya juga aksi, saya juga konsisten, gitu loh. Jadi betul, memang ukuran akhirnya uang. Tapi kan untuk menuju uang ini gimana? Nah, ini dia yang saya bilang. Saya belajar ilmu-ilmu yang hari ini saya bagikan. Iya. Jadi Anda yang ngerasa, mendingan saya belajar bisnis saja, ini konten ngaji Rasul nggak ada gunanya, nggak diajarin teknikal. Masalahnya ini tuh ngaruh waktu menjalankan teknikalnya. Mas Hendra mau bisnis tapi ininya nggak beres? Iya. Makanya kalau ikut acaranya Bosman, itu bahkan lebih banyak dibahas ininya loh. Betul. Mas Arif kan sering katakan kan hasil itu kan perpaduan antara Teknis dan non-teknis. Betul. Kan? Jadi gitu teman-teman ya. Jadi jawaban singkatnya uang. Tapi jawaban lebih dalamnya, kenapa kok bisa jadi punya uang? Nah, itu panjang. Dan konten-konten saya dari Mas Hendra ya berusaha untuk membagikan yang saya tahu dan saya alami gitu, Mas. Oke, tonton terus yang dan channel Arif RH Vibrasi di TikTok, di YouTube. Bismillah teman-teman, insya Allah kita akan konsisten untuk menghadirkan video-video yang membawa manfaat, arti, dan guna buat teman-teman semuanya untuk terus bertumbuh karena lawan dari benar adalah kebenaran yang lainnya. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Hendra, mohon maaf ke teman-teman audiens atau mungkin yang nonton live di TikTok. Mas Tahib juga sering tak kerjain Mas Hendra. Mungkin juga ada kata-kata saya yang menyenggol atau nggak cocok dengan contoh-contoh yang saya berikan. Ya ini natural aja sih. Jadi no hard feeling kalau bisa sih. Matur suwun Mas Arif. Sama-sama.